Mari kita sekali lagi berikan tepuk tangan meriah. Selamat kepada Wang Wu yang telah meraih gelar Raja Penyanyi tahun ini. Wang Wu. Wang Wu. Wang Wu, saat ini apa yang ingin kau katakan? Kepalaku sakit sekali. Bukankah aku seharusnya sudah tewas tertimpa lampu gantung? Tempat ini adalah alam baka. Wu, akhirnya kau siuman. Kalau kau tidak kunjung siuman, kami benar-benar tidak tahu harus berbuat apa lagi. Kau akhirnya sadar. Xiao Wu. Xiao Wu, bagaimana kondisimu? Apakah kau sudah merasa lebih baik? Kau tidak apa-apa, Xiao Wu. Xiao Wu. Bagaimana, Xiao Wu? Aku ternyata terlempar ke tahun 1986, ke dalam tubuh seorang pemuda yang namanya sama. 5 kakak laki-lakiku tewas dalam kecelakaan tambang, meninggalkan 5 istri yang cantik jelita, janda yang setia. Awal yang seperti apa ini? Pelan-pelan ya. Minum bubur ini, penyakitmu akan sembuh. Telur ini kusembunyikan diam-diam. Cepat makan untuk menguatkan badan. Jangan sampai kakakmu tahu. Kau baik-baik saja. Xiao, kondisimu membaik. Tidak apa-apa. Istrimu, aku yang akan menanggung mereka. Rajaku, pasti akan membuat mereka menjadi wanita paling bahagia di dunia. Mulai hari ini, akulah tiang penyangga keluarga. Biar aku yang menanggung. Anak baik, akhirnya kau mengerti. Keluar kau. Kami datang untuk membatalkan pertunangan. Paman Liu dan Liu Xiangyun. Apa maksud kalian ini? Tempat yang benar-benar menyedihkan. Yuner. Kalau nanti kamu menikah ke tempat seperti ini, ayah sangat sedih. Ayah, jangan lanjutkan. Di halaman ini baunya miskin sekali. Aku tinggal 1 detik lagi. Ingin muntah. Aslinya si kayu ini. Mengabaikan 5 kakak ipar di rumah. Yang cantiknya seperti bidadari. Malah mau jadi Liu Xiangyun. Si anjing penjilat wanita pemuja uang ini. Beberapa kakak ipar karena sayangnya. Sampai menjual harta benda. Baru bisa menetapkan perjodohan ini. Tapi, karena aku sudah pindah zaman, aku takkan mengulangi kesalahan yang sama. Liu Xiangyun, kau ini anjing apa? Bisakah kau bicara yang sopan? Dasar janda muda. Jaga mulutmu. Kalian dengarkan. Hari ini aku datang untuk memutuskan pertunangan. Putriku ini sangat berharga. Kenapa harus ikut dengan kalian? Masuk ke dalam neraka? Baik, laki-lakiku. Sebelumnya sudah memberi keluargamu 3 botol minuman, 2 kotak permen. Masih ada 5 kilo daging babi. Karena sudah mau memutuskan pertunangan, barang-barang ini harus dikembalikan. Siapa yang bisa membuktikan? Dia pernah memberi barang-barang ini. Kamu. Sudahlah. Jangan khawatir, Sam. Selama kamu masih ingin menikah, pasti kami para ipar akan membantumu. Aku sudah memutuskan. Paling tidak kau tahu diri. Yah, ayo kita pergi. Tapi, bukan keluarga Luoyang ingin memutuskan pertunangan denganku, melainkan aku yang ingin menceraikan. Dasar si manis yang mata duitan, dan tidak tahu aturan ini. Liao benar-benar bisa mengatakan hal seperti itu. Apakah dia benar-benar sudah dewasa? Apa katamu? Aku yang mata duitan? Coba lihat wajahmu di cermin. Dasar pembawa sial yang menyebabkan kakakmu meninggal. Sekarang, kau masih menanggung 5 orang tanggungan. Aku ingin lihat, perempuan mana yang mau menikahimu. Aku yang buta. Aku rela menikah. Wang Wu 100 kali lebih baik daripada perempuan sepertimu, yang hanya mendamba kekayaan. Ada aku juga. Xiao adalah orang baik. Aku percaya dia. Liu Xiangyun, kau ingat ini. Orang dari keluarga Wang.
Takkan kami biarkan kau menghina. Xiao ingin menikahi. Kami semua rela menjadi pengantinnya. Kakak-kakak ipar begitu menyayangiku. Aku harus berusaha cari uang. Jadi orang sukses. Biarkan mereka semua hidup bahagia. Sungguh menggelikan. Kalian mau menikah. Dengan apa dia menikahi kalian? Uang maharnya mana? Harga mahar sekarang adalah 20 keping. Kau mau menikahi 5 orang. Itu artinya 100 keping. Jangan 100 keping. Jika bisa mengeluarkan 10 keping. Aku lau menulis namanya terbalik. 100.000. Memang tidak banyak. Siapa yang tidak bisa bicara besar? Coba tunjukkan. 3 hari. Beri aku waktu 3 hari. Aku akan bawa 10 lembar uang 100.000. Kubanting ke muka kalian. Supaya kalian tahu. 30 tahun di timur sungai. 30 tahun di barat sungai. Jangan remehkan orang muda yang miskin. Xiao, kenapa kamu langsung menyetujuinya? 3 hari 100.000. Itu kan mau mencabut nyawa kita. Benar Xiao. Sebenarnya kita bisa pelan-pelan cari cara. Tidak perlu emosi dengan mereka. Ibu-ibu jangan khawatir. Orang gunung punya akal sendiri. Oh iya, aku ingin bertanya. Di sekitar sini ada apa? Tempat yang bisa dapat uang dari nyanyi. Seperti tempat karaoke. Atau bar semacamnya. Nyanyi. Ya, bukannya itu kerjaan preman? Siapa orang baik-baik yang mau kerja begitu? Tunggu. Ada bar baru di kota ini. Bar Gunung Muda. Katanya lagi cari penyanyi. Konon sekali manggung bisa dapat banyak uang. Tapi, Xiao Wu, kamu bisa nyanyi tidak? Bukan begitu maksudku. Bukan cuma sekadar menyanyi. Di kehidupan sebelumnya, aku ini raja penyanyi. Dengan suara sepertiku. Di tahun 86 ini, pasti aku akan sukses besar. Bikin para kakak ipar hidup bahagia. Tenang saja, para kakak ipar. Tunggu saja kabar baik dariku. Xiao Wu, kamu tunggu sebentar. Xiao. Mbak. Kenapa? Xiao, ini tabungan rahasiaku. Kamu ambil saja. Aku akan pergi ke kota untuk beberapa hari. Tapi ini terlalu banyak uangnya. Kalau kamu tidak dapat uang di kota, carilah tempat yang tidak ada yang mengenalmu. Kami berdua. Kami akan menjaga diri kami baik-baik. Mbak. Kamu simpan uangnya. Tunggu aku kembali. Uang di rumah. Akan sampai tak ada tempat untuk menyimpannya. Tapi. Mbak. Kamu tenang saja. Aku pasti akan kembali. Aku tak hanya akan membuat Liu Xiangyun menyesal. Aku juga akan membuatnya membayar lebih. Datang sendiri ke depan rumah kami. Bersujud dan minta maaf padaku. Seperti terbang di langit luas. Seperti melintasi ruang tak bertepi. Turun. Seperti terbang di langit luas. Seperti melintasi padang gurun tak berujung. Memiliki kekuatan untuk melepaskan segalanya. Lagu apa yang kau nyanyikan ini? Tamuku. Semua akan kabur karena nyanyianmu. Kak Liling. Pergi. Di tempatku. Tidak menerima si imut. Minggir. Kaksan, tenang dong. Kamu, biarkan aku masuk. Aku mau melamar jadi penyanyi. Ah Biao. Ribut apa di luar? Usir si pengemis bau itu. Dari sini. Ini Tante Tri. Ibu pemilik toko. Kalau tokomu ini masih mau terus beroperasi, beri aku 3 menit saja. Hei, jangan lari. Ibu pemilik toko, aku. Wah. Berani sekali kau bicara. Cuma modal penampilan seperti itu. Bau sekali seperti tanah. Ibu pemilik toko. Jangan lihat caraku berpakaian seperti ini. Aku menyanyikan lagu kantoan dengan sangat baik. Kamu boleh dengarkan. Tidak enak didengar. Tidak bayar. Oke. Aku kasih kamu kesempatan ini. Tapi,
Aturan di tempatku. Sepertinya kamu belum terlalu paham. Kalau nyanyiannya bagus, uang, kamu tentukan saja jumlahnya. Nyanyianmu payah. Aku cari orang. Kaki dua-duanya kupatahin. Lemparkan ke selokan busuk di belakang. Aku yang urus. Tak kira cewek secantik ini. Tanganmu begitu kejam. Deal. Pergi sana kau. Jangan sampai ada lagi yang ngemis. Lihatlah dia yang melas itu. Kamu bisa nyanyi? Ah, kamu turun saja. Turunlah. Turun. Gelar Raja Penyanyi. Ombak deras. Ombak menggulung. Air sungai mengalir tiada henti. Takkan pernah berhenti. Belum selesai. Berbelok ribuan tikungan. Melewati ribuan jeram. Pertarungan di sini tak kunjung reda. Ada sukacita. Ada pula duka. Meski tak bisa bedakan tawa dan sedih. Tetap rela terjang. Ratusan ribu ombak. Dalam hatiku bergolak cukup. Ombak mengalir. Ombak bergejolak. Nak. Siapa namamu? Wang Wu. Kamu cukup menarik. Aku sudah memilihmu. Kau boleh panggil aku Kaksan dari sekarang. Katakan, apa yang kau inginkan, asalkan aku bisa memberikannya. Kenapa memilih kakak? Bukan tidak boleh juga. Asalkan kau jadi anak baik dari sekarang. Hanya bernyanyi untukku saja. Aku hanya butuh uang. Oh. Di dunia ini, masih ada pria yang tidak suka kecantikan? Di rumah ada 5 kakak ipar yang harus kutunggu. Wajah cantik secantik apapun. Tidak bisa mengisi perut. Baik. Kamu punya harga diri. 30 keping sehari. Mau nyanyi atau tidak? Deal. Tapi, 3 hari lagi aku harus pulang sebentar. Upah kerja 3 hari. 90 keping. Hitung. Aduh. Dengan uang 90 ini, ditambah tip 3 hari terakhir. Aku sudah dapat lebih dari 300. Sekarang aku jadi kaya. Ah, terima kasih Kaksan. Pergi cepat pulang cepat. Pohon duitku. Tanpamu. Bar milik kakak. Pasti sepi lagi. Itu kan orang-orang yang tewas ditambang. Adiknya Wang Wu, ya? Kok dia bisa sama Lian Li? Wanita itu malah main bareng. Hubungan mereka kayaknya nggak biasa. Wah, ini berita besar. Ayo kita laporkan ke kepala tambang Liu. Buru-buru amat. Kayaknya langit runtuh aja. Bos, kami lihat si Wang Wu itu. Si miskin yang abangnya sudah meninggal. Memangnya ada yang perlu dibicarakan? Sekarang dia sedang bernyanyi di kedai minuman Mangsan. Dia sangat dekat dengan pemilik kedai, Lian Li. Oh, Lian Li itu, bahkan secara khusus mengantarnya keluar. Hubungan mereka pasti tidak biasa. Lian Li itu dijuluki kakak tiga di dunia bawah. Dia punya koneksi di dunia hitam dan putih. Beberapa anggota keluarga Wang yang sial itu, mati di tambangku. Wang Wu si brengsek ini.
Sekarang dia merangkul Lian Li. Aku curiga dia ingin memanfaatkan tangan Riana untuk menyusahkanku. Kalian berdua pergi ke rumah mereka. Bawa kelima kakak iparnya itu kemari untukku. Aku ingin melihat. Apakah tulangmu, Wang Wu, lebih keras? Atau nyawa kelima kakak iparmu lebih kuat? Xiao Wu sudah pergi 3 hari. Semuanya berjalan lancar atau tidak ya? Tenang saja. Xiao Wu sudah bukan seperti dulu lagi. Apa yang janji pada kami pasti bisa ditepati. Para ibu, lama tidak berjumpa. Kalian ini siapa? Keluar dari rumah kami. Bos kami, Liu Liangjai, kepala tambang Liu. Kami ingin mengajak para ibu untuk minum teh. Kami tidak ada yang perlu dibicarakan dengan kepala tambang Liu. Silakan kalian pulang. Sepertinya kalian tidak berniat menghormati kami. Kepala tambang Liu, soal gengsi. Jangan kira hanya karena Wang Wu dekat dengan Jie Jisan, kalian jadi bisa semena-mena. Gengsinya itu berharga berapa? Mau kami datang? Suruh dia sendiri yang datang undang. Diberi hati malah mau jantung. Serang. Bawa mereka pergi. Lepaskan aku. Lepaskan gue. Di siang bolong. Kau tidak takut hukum? Lepaskan aku. Xiao. Xiao. Tolong aku. Teriak saja. Kau bisa teriak sampai serak. Wang Wu juga tak akan mendengarmu. Lepaskan kakak iparku. Lepaskan kakak iparku. Xiao. Hei, Siam punya rumah pulang. Jadi kami tak perlu cari satu-satu. Kau masih hijau. Berkelahi pakai pisau lagi? Aku hitung sampai 3. Suruh orangmu lepaskan kakak iparku. Kalau tidak, kalian semua, jangan harap bisa keluar dari halaman ini. Kau mengancam siapa? Aku ini orangnya Paliu Kuang. Nyawaku cuma 1. Tapi kalian, jika kalian berani sentuh mereka lagi, aku jamin, besok, kakak kalian akan pergi ke bukit kuburan liar. Sorot mata bocah ini aneh. Dia tidak bercanda. Xiao. Aduh, aku hampir mati ketakutan. Kukira aku tidak akan bertemu denganmu lagi. Jangan takut, aku sudah kembali. Dasar bocah, kemana saja kau lari? Kau tahu tidak, betapa khawatirnya kami tentangmu. Biar Mbak Yu periksa, apa kau ada luka? Mbak, aku baik-baik saja. Dengan kalian di sini, bagaimana mungkin aku kenapa-napa? Ibu-ibu, perjanjian penutupan kasus yang mencelakai kakak kita. Jangan sampai ditandatangani. Aku pasti akan mengumpulkan bukti atas Liu Liangjai untuk menuntut keadilan bagi kakak kita. Baik, Xiao Wu. Kami semua ikuti katamu. Wah, sudah selesai main pahlawan menyelamatkan wanita cantik. Hari ini adalah hari ketiga. Wang Wu, 100.000 yang kau janji itu mana? Kalau tidak bisa bayar, bersiaplah untuk berlutut dan sujud padaku. Tidak akan ada habisnya. Syawal, dalam 3 hari ini, mana mungkin bisa mengumpulkan uang sebanyak itu? Lebih baik jangan bertaruh dengan mereka. Oh, ini namanya takut, ya? Kalau tidak bisa bayar, ngomong saja dari tadi. Xiayun, terima kasih. Aku belum pernah lihat orang bersujud seperti ini. Hari ini benar-benar membuka mataku. Mengingat dulu, kita pernah bertunangan. Kau berlutut dan panggil aku nenek. Taruhan 100.000 ini kita hapus. Bagaimana? Liu Xiangyun, jangan kau keterlaluan. Jika ku bawa uang 100.000 ini, jangan nanti menangis dan bilang tidak mengakui. Pura-pura. Kulihat kau terus berpura-pura. Waktu 3 hari, kau merampok pun tak akan bisa kumpulkan 100 yuan. Aku Liu Xiangyun. Bisa dipegang kata-katanya. Aku ragu kau mampu. Kalau begitu buka lebar matamu dan lihat baik-baik. 10 lembar uangku. Perhatikan baik-baik. Sudah kukatakan, akan kubalas mukamu dengan uang. Tanda merek terdaftar. Aku berhasil. Di sini. Masih ada 200.000. Aku khawatir kamu belum pernah lihat. Sengaja tukar lebih banyak. Biar kamu lihat-lihat. Sekarang, saatnya kamu penuhi janji taruhan. Selesai. Uang ini palsu. Dari mana kamu dapat uang palsu ini? Ambil dan lihat sendiri. Jangan bilang aku menganggapmu tidak tahu apa-apa. Xiayun, ini asli. Ini benar-benar uang besar. Kau dengar itu? Cepat berlutut. Berdasarkan apa aku harus berlutut? Hanya karena punya sedikit uang?
Kamu pikir dengan uang, Liu Xiaoyun akan berlutut untukmu? Berlagak saja. Dulu kau memperlakukanku seperti dewa. Sekarang kau hanya berlagak. Hari ini aku tidak akan berlutut. Aku ingin lihat apa yang bisa kau lakukan padaku. Kau, perempuan tak tahu malu. Kau, kalah tidak mau mengakui. Apa kau tidak punya malu? Kami di desa Mangsan. Belum pernah ada penipu sepertimu. Jika masalah ini tersebar keluar, lihat siapa yang masih berani berurusan denganmu. Jadi orang tidak boleh tidak punya prinsip seperti ini. Ah, memang aku tidak punya kredit bagus. Mau apa? Keluargamu ini sekumpulan orang miskin. Berkomplot untuk menindas aku, seorang wanita lemah. Masih merasa benar saja. Uang-uang ini, aku anggap saja ini ganti rugi darimu. Biaya kerugian mental. Apa yang kamu lakukan? Kamu bangun. Apa uang ini milikmu? Akan kuberi kau satu kesempatan lagi. Mau berlutut atau tidak? Aku tidak akan berlutut. Bisa apa kau? Onggo, apa yang kau lakukan? Kekuatan yang menaklukkan. Onggo, kau berani memukulku? Kau lupa bagaimana kau dulu merengek padaku? Dasar gila. Dulu ya dulu. Sekarang ya sekarang. Tangan besar pecahkan tengkorak. Aduh. Hai Xiao. Orang seperti dia memang harus diperlakukan seperti ini. Ongwu, dasar kamu gila. Tunggu saja, nona tua. Mau kabur? Luar biasa. Ah. Sudah, kalian boleh pergi. Tunggu saja, kami tidak akan membiarkanmu pergi. Hati-hati di jalan, tidak usah kami antar. Ibu-ibu, kalian ini. Aduh, bu. Sakit. Kau, katanya, dari mana uang 300.000 ini? Kalau tidak, malam ini jangan harap mau makan. Aduh, sakit, tunggu di halaman. Bu, jangan buru-buru dong. Nggak cuma 300. Aku juga bawain hadiah. Buat kalian semua, tunggu sebentar. Handuk, krim salju, sabun wangi. Ini semua nggak murah. Cuma 3 hari. Sudah dapat 300. Dan bahkan membeli begitu banyak barang. Preman yang dikirim Liu Liangcai sebelumnya bilang, kau punya hubungan dengan Jie Jisan di kota ini. Xiao Wu, ternyata begini caramu dapatkan uang. Kau tidak merasa malu? Aku, ini hasil dari mengkhianatimu. Barang-barang hasil pengorbanan diri sendiri. Kami tidak mau. Kalian memikirkannya kemana saja? Di rumah ada kakak ipar secantik bidadari. Tunggu aku. Mana mungkin aku mengganggu wanita lain? Dasar kau, bocah. Kurang ajar. Xiao Wu yang bilang. Benarkah? Kalau saja dia mau menikahiku. Terus, bagaimana kau bisa dapat uang sebanyak itu? Aku jadi penyanyi di bar 3 Jie. Sejak aku datang. Setiap malam selalu penuh. Komisi dari kakak ketiga. Ditambah tip dari tamu. Aku akan cari lebih banyak lagi nanti. Menjadi penyanyi. Nggak percaya? Tunggu aja. Hari ini aku. Di malam dingin, melihat salju beterbangan. Dengan hati yang telah membeku, mengembara ke tempat jauh. Mengejar dalam badai. Kabut membuatku tak bisa membedakan bayangan. Tak kusangka Wu bernyanyi sehebat itu. Xiao benar-benar hebat. Aku semakin suka dia. Apa yang harus kulakukan? Menghadapi tatapan dingin dan ejekan. Wang Wu, cepat keluar. Apa yang terjadi dengan para penduduk desa? Ketua Ma dari Serikat Pekerja Kabupaten sudah tiba. Sekarang ada di kantor kepala tambang. Ayo kita segera ke sana untuk mengadukan ketidakadilan kita. Ganti rugi biaya pemakaman untuk keluarga kami yang meninggal. Biaya pemakaman. Ganti rugi. Keluargamu yang paling rugi. Wang Wu, kau harus maju. Tunggu di balai kayu. Paman Chen, tunggu sebentar. Warga sekalian, ucapan ini benar. Tapi kita harus merencanakan dulu sebelum pergi. Jangan bertindak gegabah. Kelima kakak laki-lakimu. Tewas semua karena kecelakaan tambang itu. Kau malah tidak mau membela mereka? Aku cuma punya satu anak laki-laki. Keluargaku nanti tidak akan punya penerus. Kalau kamu tidak pergi, aku akan pergi sendiri. Ya, kami akan pergi sendiri. Tunggu. Warga, bukan aku tidak mau pergi. Tapi kalau kita pergi dengan gegabah seperti ini, nanti, bukan hanya uangnya tidak bisa didapat, masalahnya malah akan jadi lebih besar. Kamu adalah serigala pengkhianat di keluargamu. Kelima kakak laki-lakimu sudah membesarkanmu dengan sia-sia. Benar-benar sia-sia. Para pria di keluargamu karena dia meninggal dalam kecelakaan tambang itu. Kau satu-satunya laki-laki di keluarga ini. Kau malah tidak mau membela mereka. Apa kau tidak merasa bersalah pada mereka yang sudah meninggal? Lihat, kau.
Ibu-ibu, kalian juga merasa aku harus pergi. Benar, kan, Mom? Jika kau tidak pergi, kau mengkhianati kelima kakak laki-lakimu yang sudah meninggal. Maafkan aku pada semua kakak ipar di halaman ini. Bahkan pada kakak ipar pun aku tak bisa meminta maaf. Wang Wu ini memang pengecut. Pengecut. Aku bukan pengecut. Tapi kalian benar-benar bodoh. Apa kalian tidak menyadarinya? Liu Liangcai itu. Kalau di belakangnya tidak ada yang menyokong. Beranikah dia bertindak seperti ini? Kutebak ketua Ma itu. Dan Liu Liangcai. Mereka sudah sangat akrab. Hah, kalau kau tidak mau pergi, janganlah banyak omong di sini. Karena kau takut dan tidak berani pergi. Aku akan pergi sendiri. Aku juga ikut. Aku juga mau ikut. Xiao Wu. Menurutku, lebih baik kau pergi saja. Kalau tidak, kelima kakakmu itu tidak akan mencapai tujuannya. Sepertinya, kalau tidak membuat mereka menabur batu, mereka tidak akan menyadari kenyataan. Warga sekalian, kalian boleh pergi, tapi mari kita bertaruh. Taruhan apa? Jika Ketua Ma dan Liu Liangcai itu benar-benar bersekongkol, urusan memperjuangkan santunan untuk keluarga korban tambang, kalian harus sepenuhnya mengikuti perintahku. Baik, jika ternyata kamu benar, kedepannya kami akan menuruti semua aturanmu. Baik, baik, aku ikuti katamu. Oke. Kalian boleh pergi. Jangan bilang aku tidak mengingatkan kalian. Cepat pergi. Pergi sendiri. Kau pikir Liu Liangcai bisa semena-mena seperti ini? Hanya mengandalkan kemampuannya sendiri? Pasti Ketua Ma bersekongkol dengannya. Xiao Wu, akhir-akhir ini kau harus menafkahi seluruh keluarga kita. Bebanmu berat sekali. Sama sekali tidak. Kalian percaya padaku. Masalah ini tidak sesederhana yang kalian kira. Kalian kenapa ini? Kata Xiao Wu benar. Ketua Ma dan Liu Liangcai itu. Mereka bukan hanya menelan uang santunan kami, bahkan memukuli kami. Tak kusangka yang dikatakan Xiao Wu ternyata benar. Tak kusangka yang dikatakan Xiao Wu ternyata benar. Aku bakal lawan mereka. Mbak Yurto, jangan gegabah. Warga sekalian, kalian percaya padaku. Mari kita tunggu sebentar lagi. Aku sudah mengumpulkan bukti. Begitu waktunya tepat, mereka akan kuhabisi sekaligus. Baik. Tenang saja, semuanya. Selama aku masih di Mangsan, aku takkan tinggal diam. Aku pasti akan membuat Liu Liangcai. Dia harus bayar harganya. Baik, kami semua akan ikuti perintahmu. Kedepannya jika ada urusan apapun, silakan perintahkan kami. Kalau begitu kami pergi dulu. Kabari kami lebih awal jika ada info. Oke. Xiao Wu, Liu Liangcai licik sekali. Kita ini tidak punya kuasa ataupun pengaruh. Bagaimana bisa melawannya? Mbak, aku tidak akan bicara seperti ini. Kalau tidak yakin 100%. Kau, bujang. Apa kau sudah berhasil menangkap kesalahan Liu Liangcai? Kesalahannya sudah hampir sepenuhnya terbongkar. Dan aku sudah menemukan sebuah cara untuk memanfaatkan kekuatan lawan. Pasti akan menghancurkan Liu Liangcai. Apakah cara ini berbahaya? Cepat ceritakan. Xiao, kalau cara ini terlalu berbahaya, lupakan saja. Meski aku juga sangat ingin membalas dendam untuk suamiku. Tapi, jika sesuatu terjadi padamu, dia lambakan nanti. Dia akan menyalahkanku. Sebenarnya sudah kupikirkan. Aku berencana menyerahkan Ketua Ma dan masalah Liu Liangcai. Tulis jadi cerita. Lalu kirim ke harian. Kirim ke harian. Waktu aku kerja di kota kabupaten, sudah kepikiran. Kalau mau menjatuhkan Liu Liangcai, harus menangkap Liu Liangcai sama orang di belakangnya. Sekaligus baru berhasil. Cuma andalkan kita pasti tidak bisa. Kita harus kendalikan opini publik. Tapi kalau hal ini sampai bocor, apa atasan akan turun tangan? Kalau kau membuat marah Liu Liangcai, bagaimana nanti nasibmu? Yang penting para istri percaya padaku. Aku pasti akan mengembalikan uang para suami. Mengambilnya kembali. Membuat sampah masyarakat Liu Liangcai ini. Membayar konsekuensinya. Xiao Wu, katakan yang sebenarnya pada istri-istri. Apa caramu ini benar? Apa kau mau mengorbankan dirimu sendiri? Kak Caisha percaya padaku, Yu. Para biksu tak usah khawatir. Di belakangku ini, masih ada Kak Tiga. Dia yang menjagaku. Liu Liangcai tak berani berbuat macam-macam padaku. Itu tidak boleh. Kami tidak setuju. Kalau kau jadi gigolo, dan melakukan hal memalukan, ku buat pantatmu babak belur. Mbak, apa yang kamu bicarakan? Lagi pula, biarpun langit runtuh sekalipun, aku yang akan menopangnya untuk kalian. Xiao Wu, 6. Kami tidak mau kau menopang langit. Kami hanya mau kau pulang dengan selamat. Caisia, di depan saudara-saudari ipar, kau yang paling muda. Hubunganmu dengan Xiao Wu juga yang paling dekat. Pernikahan Xiao Wu juga batal.
Bagaimana kalau kalian berdua saja yang bersama? Mbak, jangan asal bicara. Aku cuma anggap dia seperti adik. Tidak. Kisah romantis antara adik ipar dan kakak ipar. Sudah ada sejak dulu kala. Kamu malu apa sih? Kau, bujang. Katakan saja, kau suka atau tidak pada Caixia kami? Aduh, Mbak, jangan asal berkomentar. Mereka bertiga. Ini cuma mengolok-olokku. Serius, nih, jangan asal ngomong juga. Menurutku, aku lihat Xiao Cui biasanya. Juga baik banget sama Xiao Wu. Kalau mau nikahnya Xiao Cui yang nikah. Xiao Wu, kalau gitu, gimana pendapatmu soal kakak ipar? Wah, langsung banget sih ini. Yang itu. Dasar kalian pada buru-buru. Xiao Wu, kamu nggak buru-buru. Coba pikirkan baik-baik. Kami para kakak ipar bisa dipilih olehmu. Itu adalah keberuntungan kami. Kalau kau memang tidak suka, aku akan carikan yang lain untukmu. Ah, yang itu. Aku masih ada kerja di kedai minum. Kalian jangan asal bicara. Kalau saja Xiao Wu bisa memilihku. Betapa bagusnya itu. Xiao Wu ini suka. Atau tidak suka? Beberapa nyonya-nyonya ini benar-benar. Satu lebih berani dari yang lain. Tapi, dikelilingi mereka seperti ini. Rasanya cukup enak juga. Cuma si bocah ini. Kepala tambang Liu suruh kita awasi dia ketat. Cari kesempatan untuk ajari dia pelajaran. Pelan-pelan. Kepala tambang Liu bilang. Bocah ini sekarang adalah orang kepercayaan Nona Sanjay. Kita jangan buru-buru bertindak dulu. Selidiki situasinya baru bicara. Lau Liangcai, kau licik sekali. Tua bangka. Ternyata kau tetap kirim orang mengikutiku. Mau tunjukkan kekuatan padaku? Lihat siapa yang tunjukkan kekuatan. Cepat ikuti. Dia masuk ke kedai minuman Gunung Mang. Xiao, aku segera datang. Silakan minum yang banyak. Dia benar-benar ikut masuk. Aduh. Kenapa ceroboh sekali? Ada apa nih? Tunggu dulu. Kenapa kamu terburu-buru begitu? Ada apa yang terjadi? Dua orang itu sudah mengikutiku dari sebelumnya. Aku khawatir ini akan merepotkan kedai minum. Jadi aku tidak pernah memberitahumu. Kamu nyanyi saja dengan tenang. Aku akan suruh dua orang untuk menangani mereka. Berani menggangguku. Bisnis kedai minum Mangsan. Sudah tidak mau hidup lagi? Hei, Kak Tiga. Tidak usah. Urusan kecil seperti ini serahkan saja padaku. Mengusir mereka keluar itu tidak seru. Xiaoqi. Lai. Tuan-tuan Mangsan. Kedai minuman. Di sini bukan gratis. Semahal itu. Kau ini merampok, ya? Minuman di kedai kami. Selalu segini harganya. Kalau kedua tuan tidak sanggup bayar, bisa keluar belok kiri. Di sebelah ada restoran. Untuk menyelesaikan tugas kepala tambang Liu, mahal juga harus pesan. Nanti suruh dia ganti saja. Bisa juga kamu. Lihat saja siapa yang mengajar dengan baik. Selesai tunggu. Bosan melihat keraguan. Mencapai ideal tidak mudah. Wang Wu ini orang kenapa terus mengawasi kita? Jangan-jangan kita ketahuan. Kalau kalian tidak menyamar, mungkin aku tidak akan menyadarinya. Ini sudah jelas sekali. Seperti mencurigakan diri sendiri. Minumannya juga sudah habis. Ayo kita pergi. Uangnya juga sudah tidak ada. Hari ini kita maafkan dia. Ayo kita keluar untuk mengintai. Ayo. Tanya langit setinggi apa? Ambisi di hatiku lebih tinggi dari langit. Si buta yang tak tahu diri. Bukannya kau dari tambang Mangsan? Kenapa ada di sini? Bukan. Kak, kau salah orang. Mana mungkin aku salah? Kau dan suamiku pernah bekerja di terowongan tambang. Katakanlah, apakah Liu Liangcai yang menyuruh kalian mengawasi Xiao? Kami ini pekerja tambang. Ada masalah? Tidak bolehkah kami main ke sini? Justru kamu ini. Seorang janda datang ke bar cari laki-laki. Tidak tahu malu. Suamimu sudah tiada. Kamu ke sini cari uang. Kalau kamu butuh uang, bilang saja pada kakak. Kakak yang kasih. Aduh, sialan. Sok garang sekali. Aduh, Xiao. Nyonya, kamu tidak apa-apa.
Aku peringatkan kalian. Ini adalah kedai minuman Mangsan. Ini wilayahnya Kaksan. Berani-beraninya kalian buat onar di wilayah Kaksan. Lihat nanti bagaimana Kaksan menghajar kalian. Kamu cuma lelaki penghibur di sini. Yang jual suara merdu. Jangan sungguh-sungguh mengira dirimu orang kepercayaan Kaksan. Selebriti apa? Menurutku dia cuma antek nona 3. Kayak anjing peliharaan saja. Brengsek kau. Kalau kalian berani lagi mengoceh sembarangan, jangan harap bisa pergi dari sini hari ini. Wang Wu, kuperingatkan kau. Orang kampung sepertimu yang miskin dan tak punya kuasa. Jangan mimpi bisa menantang kepala tambang Liu. Kepala tambang Liu hanya perlu menggerakkan jarinya. Kau bisa lenyap dari Gunung Mang. Oh ya. Kalau begitu hari ini, akan kutunjukkan kemampuan asliku pada kalian. Hanya segini. Dikasih kesempatan pun kalian tidak bisa memanfaatkannya. Kau tunggu saja. Siapa yang berani buat onar di tempat Ibu 3? Kak Wu ini adalah tamu terhormat, yang diundang Ibu 3 dengan gaji tinggi. Kalau kalian berani bersikap tidak hormat padanya, berarti kalian tidak menghormati Ibu 3. Dia diundang dengan gaji tinggi. Usir mereka. Aku tidak menyadarinya. Hidup Xiao. Cukup sukses juga ya. Jangan-jangan Kak 3 tertarik padanya. Xiao. Apa yang mereka katakan benar. Kak 3 sangat menganggapmu. Aku bisa menghasilkan uang untuk Kak 3. Memberi keuntungan untuknya. Tentu saja dia sangat mendukungku. Mbak, bagaimana denganku? Aku akan bawakan kamu cari tempat istirahat. Tunggu aku selesai kerja. Ajak kamu jalan-jalan keliling. Ini siapa? Kaksan. Ini kakak iparku. Kakak ipar. Kalau yang ini Kaksan yang kubilang dulu. Wanita di kota ini. Memang beda ya. Dia belum tentu mau tertarik pada Xiao Wu. Xiao Wu sudah cerita tentang keadaan keluarganya. Kami semua wanita malang. Hidup kami tak mudah. Xiao Wu ada di sini. Ibu tak usah khawatir. Aku tak akan biarkan dia tersakiti. Tante San, jika Xiao Wu bandel, mohon ibu maklumi. Dia justru anak yang penurut. Tapi aku penasaran. Di luar negeri dia bekerja sebagai penyanyi. Apa pasangannya tidak keberatan? Di usia segini, harusnya sudah saatnya memikirkan pernikahan. Pasangannya cukup berpikiran terbuka. Menunggunya menghasilkan uang lalu pulang untuk menikah. Jangan bilang dia tidak punya pasangan. Memutuskan harapannya akan Wawan. Bukankah sudah kubatalkan pertunangannya? Kalau kakak ipar berkata begitu, jangan-jangan masih ingin menjodohkanku dengan kakak ipar. Ayo, kakak ajak kamu lihat tempat Xiao Wu bernyanyi. Sekalian biar kamu rasakan suaranya. Selesai dulu. Sekalian biar kamu rasakan suaranya. Nggak usah. Aku cuma ke kota jualan barang kecil-kecilan. Sekalian jenguk dia. Kerja yang baik. Mbak Xiao, aku duluan ya. Mbak. Jangan buru-buru pergi dong. Tinggal sebentar lihat tempatku ini. Kamu susah payah cari kerjaan. Kerja yang baik. Mbak nggak mau jadi penghalang. Pulang sana. Oh. Hati-hati di jalan. Bisa kulihat. Kakak iparmu sangat menyayangimu. Kamu ada di rumah. Kamu sangat disayangi. Di rumah ada 6 bersaudara. Aku yang paling bungsu. Karena kecelakaan tambang. Kelima kakakku. Semua meninggal. Meninggalkan kelima iparku. Aku sebagai tulang punggung satu-satunya. Aku juga tidak menyangka. Di usia mudamu, kau begitu jantan. Jangan mengolok-olokku. Anak dari keluarga miskin. Aku juga tidak punya pilihan. Begini saja. Aku akan menandatanganimu. Kita kerjasama jangka panjang. Tapi, kau hanya boleh bernyanyi di tempatku. Harga untukmu akan kunaikkan 2 kali lipat. Sungguh. Kaksha, aku malah sangat ingin. Oh. Kaksha, maaf ya, aku terlalu bersemangat. Kalau aku bisa membuatnya selalu tinggal di sisiku, bukankah itu lebih baik? Silakan lihat syarat-syarat kontraknya. Jika tidak ada masalah. Tidak lihat lagi. Aku percaya Samshe. Sudah dapat kepercayaan Samshe. Jarak agar dia mau bantu aku. Urusi masalah kecelakaan tambang. Sudah dekat. Samshe, ke depannya. Aku ini orangmu. Kau tunjuk kemana? Aku gebuk ke situ. Dasar bocah. Ngomong apa sih? Mau jadi orang dekatku? Dasar kamu. Masih kurang level. Dia kan wanita paling hebat dan berpengaruh. Aku tidak berani berhayal sembarangan.
Ah, sudahlah. Sekarang karena tidak ada urusan lagi, ayo kita kembali ke penginapan dulu. Tidak bisa menunda lagi. Malam ini kita mulai aksi. Masalah Liu Liangcai menggelapkan uang ganti rugi. Aku kirimkan. Dan kalau bisa sekalian menulis cerita web era itu dan mempublikasikannya. Siapa tahu ya, aku juga bisa jadi sastrawan ternama. Koran ini aku ambil. Sekarang aku sudah mengirimkan soal Liu Liangcai ke mereka. Percaya tidak butuh beberapa hari. Atasan akan kirim orang menyelidiki. Sekarang, aku bisa menulis sedikit, dapat sedikit honor, untuk bantu biaya rumah tangga. Xiao Wu, Mbak, kenapa kamu datang? Cepat masuk. Kamu sendirian di kota. Kami tidak tenang. Barusan di warung. Sulit bicara. Jadi datang menjengukmu. Aku bawakan apa untukmu? Handuk. Dan juga sabun. Terima kasih, Mbak. Ini kamu yang menulis? Oh. Kamu sudah bisa menulis artikel? Aku dengar dari Caixia. Akhir-akhir ini kamu ada perubahan. Tak kusangka. Benar ada perubahan. Selesai bersambung. Aku dengar dari Caixia. Kamu akhir-akhir ini ada perubahan. Tidak kusangka. Benar ada perubahan. Ah, Bu. Aku cuma menulis asal saja. Tulisan apa itu? Ini tidak pantas ditampilkan. Xiao, sebelumnya kakak-kakakmu selalu ada. Ibu-ibu sempat mengabaikanmu. Nanti kamu mau ngapain? Silakan kamu lakukan saja. Mbak, nggak akan nalangin kamu. Kami semua pasti dukung kamu. Jadi pendukung kamu. Mbak. Makasih udah dukung aku. Aku nggak akan ngecewain kalian. Aku bakal usaha sekuat tenaga. Biar keluarga kita hidup senang. Kamu kan laki-laki dewasa. Kamar juga tidak tahu membereskan. Biar aku yang membereskannya untukmu. Aku baru pulang. Mbak, di luar sudah sangat larut. Aku tidak tenang kalau kamu pulang sendiri. Malam ini menginap di sini saja. Hah? Kau, Wih, perkara yang kubicarakan denganmu waktu itu. Sudah kamu pikirkan? Mbak, bisa nggak kita? Jangan bahas hal ini. Wisma. Jangan merasa bersalah, Daily. Kakak laki-lakimu sudah tiada. Hidup harus tetap berjalan. Kalau kamu mau. Mbak. Nggak bisa, nggak bisa. Ini terlalu kasar. Apa aku nggak hianat sama kakak? Aduh. Jadi kamu tidak suka sama Mbak? Bukan begitu, Mbak. Kasih aku waktu buat mikir dulu. Jangan panggil aku Mbak lagi. Panggil aku Kak Xiao Chen. Kalau kamu nggak suka sama aku, nggak apa-apa. Tapi kalau kamu malah suka sama Mbak-mbak lain, aku bisa bantu negosiasikan. Kak Xiao Chen. Biarkan aku berpikir dulu. Aku sih nggak pilih-pilih. Tapi apa ini benar-benar baik? Selalu merasa tidak tenang di hati. Bukan untuk memanggilmu. Mengawasi Wang Wu. Kok kamu sudah kembali? Kepala tambang. Si Wang Wu itu benar-benar dekat dengan Sanji. Tampaknya tidak main kasar. Bencana tambang ini tidak akan berlalu. Kalau begitu kita manfaatkan si Wang Wu itu. Saat dia belum sepenuhnya kuat, kita harus menyerang lebih dulu. Liu Liangcai.
Sial, dia menuju rumah kita. Cepat kita pulang. Xiaolan dan yang lain bisa dalam bahaya. Bibi, kalau pulang sekarang, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Begini, kau cari Samshe dulu. Aku yang tahan mereka. Baik. Selesai. Di mana para kakak ipar? Lau Liangjai, kau bawa banyak orang. Mau apa sebenarnya? Tentu urusan penting. Keluargamu yang pelopori. Larang warga tanda tangan. Berkas penutupan kasus kecelakaan tambang. Aku hari ini akan tunjukkan caranya pada kalian. Bawa semuanya. Berhenti. Aku lihat siapa yang berani sentuh mereka. Minggir. Lau Liangjai, sekarang, keluar dari rumahku. Lau Liangjai, kami pasti tidak akan menandatanganinya. Lupakan saja niatmu itu. Kalau kau berani memaksa kami akan melaporkan ke kabupaten, kota. Laporkan aku. Terus terang ku bilang pada kalian, di area tambang mangsan ini, aku, Liu Liangjai, yang kuucap itulah hukum. Siapapun yang berani melawanku, buat dia mati. Serang. Xiao Wu. Kalian mau apa? Lepaskan. Xiao. Xiao. Wang Wu, aku sudah lama tak suka kelakuanmu. Karena kau datang sendiri. Mari kita selesaikan semua masalah kita. Sekarang, Lau Liangjai, langsung bunuh saja aku. Kalau begitu aku akan kutunggu ini. Tunggu, gue kabulin lo. Xiao Wu, Liu Liangjai, hentikan. Liu Liangjai, kami semua melihat ini. Urusan tambang. Kami belum beresin urusan denganmu. Hari ini kau berani sentuh Xiao Wu. Kami tidak akan berhenti bersamamu. Kalian para pembuat onar. Semuanya jadi kacau balau. Orang-orangku akan segera tiba. Nanti, kalian satu persatu. Jangan harap hidup tenang. Lau Liangjai, berani sekali kau melawan kami. Ini semua kau yang memaksa. Justru kau, dirimu sendiri dalam bahaya tapi tidak sadar. Karena kau begitu khawatir tentang mereka, akan kubiarkan kau menyaksikan dengan matamu sendiri. Mereka satu persatu. Bagaimana nasibnya karena kau? Buka lebar-lebar matamu dan lihat baik-baik. Sekarang aku bukan sendirian lagi. Coba kau pikirkan baik-baik. Kau mau menyingkirkan kami semua. Apa kau punya kemampuan untuk itu? Dasar lemah yang hidup mengandalkan wanita. Berani sekali kau bicara seperti itu padaku. Hari ini akan kutunjukkan padamu. Raja Kuda. Tahu berapa banyak matanya? Xiao Wu. 04 003570. Kota He 04 003570. Berani-beraninya kau ganggu orangku. Bersambung. Berani-beraninya kau ganggu orangku. Kakak 3. Kenapa kau datang? Salah paham. Salah paham. Ini semua salah paham. Salah paham. Kalau aku tidak segera datang, bintang andalanku, kau hampir saja membunuhnya. Kalian para bodoh. Hanya membuat masalah. Berani-beraninya mengganggu orang Sanji. Cepat pergi dari sini. Ini bagai air bah menghancurkan kuil naga. Saudara tidak mengenali saudaranya sendiri. Kami segera pergi. Aku sendiri yang akan menanganinya. Minta maaf langsung ke rumah. Kakak ketiga. Untunglah kamu datang. Orang yang dilindungi Lian Li. Juga berani dia Liu Liangjai sentuh. Ini jaminan reputasiku. Kalau kamu sampai cedera, siapa yang akan ganti rugi padaku? Mari masuk dulu dan bicara. Sekalian temui para iparmu ini. Apa kamu terluka? Kamu dan Jaixia, ke koperasi. Beli daging babi sedikit. Akan kita jamu tamu istimewa. Kat 3. Kawan, minta satu kati daging babi. Ada tamu penting di rumah. Xiang Yun, bukankah ini mantan tunanganmu yang tak berguna? Aku tak ada hubungan dengannya. Ku dengar dia menghina manajer Liu di tambang.
Sudah ditakdirkan berakhir buruk. Hanya Xiang Yun yang beruntung. Segera masuk stasiun radio kabupaten. Jadi pelayan. Itu pekerjaan yang stabil. Wang Wu, sekarang aku dan kamu. Bagai langit dan bumi. Jangan lancang. Jangan sering muncul di hadapanku. Wang Wu, Xiang Yun sedang bicara denganmu. Tuli. Dasar tidak tahu diri. Kurasa, dia cepat atau lambat akan tewas. Bersatu kembali dengan kakak-kakakmu yang mati itu. Kalian. Ulangi perkataanmu. Aduh, pembunuhan. Aku tidak memukul perempuan. Jika masih berani lagi, aku tidak akan menganggapmu manusia lagi. Seorang pelayan di stasiun radio. Hebat apa itu? Aku sama sekali tidak menganggapnya penting. Ayo pergi. Kenapa dia jadi berbeda? Dibandingkan dulu. Mbak, kamu tenang saja. Aku pasti akan bikin mereka membayar mahal. Ada apa ini? Jantungku berdegup sangat kencang. Wujudnya si Wuwu. Benar-benar jantan. Aku kesal sekali. Dia benar-benar pindah ke sini. Perempuan sialan itu. Sudah, jangan marah. Jangan sampai kesehatanmu terganggu. Bos, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Jika tidak bisa mengalahkan Wang Wu, masih tidak bisa aku kalahkan. Beberapa janda sialan itu. Pergi ke desa Dingjiago untukku. Cari beberapa preman dengan wajah asing. Selesai. Tenang saja, Tuan. Aku akan segera menghubungi beberapa orang. Pasti anak itu, Wang Wu. Malam ini, rumahnya tidak akan tenang. Ayo. Ketua Ma, kenapa kamu datang tanpa bilang? Liu Liangjai, 2 hari ini kau jangan cari masalah. Baru-baru ini di harian warga, muncul artikel tentang kita menggelapkan dana kompensasi para penambang. Atasan mungkin akan mengirim orang. Bisa dilacak siapa pelakunya? Urusan ini, sementara tidak perlu kau urus. Yang paling mendesak, adalah kau sendiri. Jangan sampai memberi peluang pada orang lain. Mengerti? Jangan khawatir, Ketua Ma. Ini, bukannya itu anak buah Liu Liangjai? Buat apa mereka ke sini? Pasti ada niat jahat dari kedua orang ini. Kamu pulang dulu. Aku ikut mereka dulu. Si imut-imut dari desa sebelah. Beberapa kakak ipar Wang Wu itu. Semuanya cantik-cantik, loh. Tugas ini, meski tanpa bayaran, aku terima. Sudahlah, tunggu kepala tambang kita. Habis si Wang Wu itu. Beberapa kakak iparnya itu. Bukannya kita ingin bisa main sesuka hati. Tahu saja si Liu Liangjai yang imut itu tidak akan tinggal diam. Tak sangka caranya begitu kotor. Aku takkan biarkan kau berhasil. Hai, Xiao Wu, cepat ke sini. Aku kasih kabar baik. Kabar baik apa? Jangan-jangan Sanxie akhirnya mau ungkapin perasaannya padaku. Ngomong apa sih? Tim pemberantasan kota sudah tiba. Benarkah? Bagus sekali. Malam ini, akan kubuat keluarga Liu Liangjai menebus kesalahannya. Xiao, kamu keterlaluan sekali. Cepat lepaskan Samsi. Dia kan tamu kita. Dasar anak kurang ajar. Di depan iparnya sendiri. Berani-beraninya mengganggu aku. Ipar perempuan. Kamu nanti, cari beberapa pemuda kuat di kampung. Aku khawatir, malam ini, Liu Liangjai dan kawan-kawan akan berniat jahat pada kalian. Liu Liangjai ini terlalu gigih sekali. Tenang saja, malam ini dia berani datang. Aku buat dia tidak bisa pulang. Jika ada yang butuh bantuan, katakan saja. Tidak apa-apa, Kak Sanja. Urusan kecil seperti ini, kami bisa urus sendiri. Sedang bicara apa? Ayo kita makan cepat. Seperti yang sudah kita rencanakan sebelumnya, aku sudah menyuruh orang untuk melapor lebih dulu. Tugas kita adalah mengendalikan mereka. Tenang saja, Xiao Wu. Semuanya sudah siap untuk menunggu hari ini. Semua orang sudah memberikan yang terbaik. Asal kita bisa menjatuhkan Tuan Liu.
dan menuntut keadilan untuk keluarga kita yang sudah meninggal. Kami akan menuruti semua perintahmu. Mereka benar-benar datang. Selesai, nunggu aja. Kalian yakin Wang Wu nggak ada di rumah? Jangan sampai ngerusak rencana kita. Di rumah terus emang kenapa? Walaupun di depan mukanya. Jaga-jaga beberapa kakak iparnya yang cantik. Bukannya itu malah lebih seru? Kalau menurut gue, tugas hari ini benar-benar mantap. Dapat duit, belum lagi. Dapat janda muda yang segar. Makanya gue bilang, Kepala Tambang Liu benar-benar orang yang baik hati. Teman-teman, ayo kita masuk dan lakukan tugas kita. Ayo 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 ayo. Jangan berteriak, kakak lihat suamimu sudah tiada. Tak ada yang peduli. Biar kakak yang menyayangimu. Tenang saja, beberapa saudari perempuanmu yang lain, juga semuanya sudah diurus. Tidak akan hanya meninggalkanmu sendirian. Si pelit. Mbak. Xiao. Aduh, aku hampir mati ketakutan. Sudah tidak apa-apa. Xiao. Beberapa saudari lainnya. Cepat pergi lihat. Jangan panik. Mereka pasti baik-baik saja. Petugas penegak hukum juga sudah datang. Beberapa binatang ini. Jangan sekali-kali memaafkan dengan mudah. Kita orang desa Mangsan. Masih mau ditindas oleh mereka. Berhentilah memukul. Aku bilang. Ada apapun. Kamu bicara saja dengan petugas penegak hukum. Bawa dia ke halaman. Barang seperti ini, pantas masuk penjara. Ajarin kalian tidak berbuat baik. Ajarin kalian menyakiti perempuan. Bangsat-bangsat itu, harusnya dipenjara. Bapak petugas, mereka itu bukan orang sini. Kalau bukan disuruh orang, ngapain mereka ke rumah kami? Tamat, dia anggap rumah kami tak ada laki-laki. Dasar tidak punya hati nurani. Kalau saja Xiao tidak pulang tepat waktu. Mungkin kami sudah. Siapa yang menyuruh kalian? Bicara. Cepat bicara. Berhenti memukul. Aku bicara. Tidak apa-apa kan? Kalau tidak mau dipukul, cepat bicara. Dia adalah kepala tambang Liu. Jangan bertele-tele. Biarkan kami bekerja leluasa. Asal tidak ada nyawa melayang. Dia bisa menyelesaikannya. Hanya seorang kepala tambang kecil. Berani sekali dia. Tampaknya kota Mangsan ini harus diselidiki dengan sungguh-sungguh. Rekan petugas penegak hukum. Kami belum berhasil. Ada saudara yang alat kelaminnya ditendang sampai patah. Setiap kesalahan ada yang bertanggung jawab. Bisakah kau langsung temui kepala tambang Liu? Lepaskan kami. Tidak berhasil. Apalagi yang kau inginkan? Cepat bawa kami menemui dalangnya. Bersambung. Aduh. Ayo ayo. Tampaknya. Berarti berhasil. Bagus. Cepat sekali ini. Kepala tambang Liu. Ikut kami sebentar. Xiao, berkat kamu, Liu sudah ditangkap. Santunan juga sudah turun. Suamiku, akhirnya bisa bernapas lega. Para paman, kakak-kakak, kita kali ini bisa menjatuhkan Liu Liangcai, mengambil uang santunan. Bukan ini hasil kerjaku sendiri. Ini adalah hasil usaha kita bersama. Kedepannya, jika ada urusan, mohon bantuan warga sekalian. Aku Wang Wu akan berada di sini. Terima kasih semuanya. Sudah cukup. Waktunya sudah larut. Mari kita pulang dan istirahat dulu. Aku pergi dulu. Kami berempat. Kami juga harus berterima kasih padamu. Xiao Wu. Berkat dirimu. Kalau tidak, kakak-kakakmu yang sudah meninggal, mungkin akan menanggung tuduhan palsu. Terima kasih, Xiao Wu. Kita keluarga. Tak perlu kata-kata begitu. Soal musibah tambang ini, bisa ada hasil seperti ini. Sudah bisa menghibur arwah kakak di surga. Para kakak, aku tahu, dalang sebenarnya jauh lebih banyak dari Liu Liangcai dan Ma Yongjun. Tapi kalian tenang saja. Lambat laun suatu hari nanti, aku akan balas dendam sungguhan untuk kalian. Paman Wu. Di luar ada 2 mobil sedan.
Mereka melaju ke arah rumahmu. 2 mobil. Wandai. Kak Tiza, kenapa kau datang? Ini siapa? Wu, ini Kak Su, Direktur Utama Perusahaan Rekaman Guangyu. Hari ini dia sengaja datang mencarimu, untuk membicarakan kerjasama. Tak kunjung di pelosok gunung ini, masih ada orang dengan penampilan sebaik pria muda ini. Kak Tiga, Kak Su, mari kita bicara di dalam. Ibu-ibu, tolong sediakan teh. Silakan. Wang Wu, aku ingin ajak kau merantau ke selatan. Dengan kemampuan sepertimu, pasti masa depanmu cerah. Tapi kata Mbak Tiga, kamu sudah tanda tangan kontrak di sini. Aku ingin dengar pendapatmu. Aku tidak percaya. Anak muda rela meninggalkan kota besar, tinggal di desa ini. Aku tidak menandatangani kontrak ini. Kenapa dia bilang begitu? Oh, dia tidak mau aku pergi, tapi tidak bisa menolak permintaan kakak. Pergi ke selatan untuk rekam album. Bukankah itu artinya jadi bintang besar? Kesempatan yang bagus sekali. Mustahil Syawal tidak mau. Kak J, maaf ya, aku tidak bisa temani kau ke selatan. Apa? Panti asuhan? Apa? Berkarir di selatan? Itu impian banyak orang. Hal yang sangat kuidam-idamkan. Meskipun, aku tidak tahu apa maumu sebenarnya. Tapi karena kau menolakku, maka aku tak akan mengganggumu lagi. Hei, Kak Su, tunggu, dengar penjelasanku. Hidangkan teh. Silakan, tehnya sudah datang. Minum teh. Kalian lanjutkan bicaranya. Aku pergi dulu. Kak Jie, di rumah ada 5 kakak ipar. Menunggu untuk kujaga. Aku memang tidak bisa pergi. Tapi, mungkin kita bisa coba cara kerja sama lain. Cara kerja sama apa? Aku yang tanggung komposisi dan lirik. Kamu cari artis untuk menyanyikannya. Dengan begini, perusahaanmu bisa berkembang. Aku dan Kak Samsya juga dapat untung. Menurut Anda, bagaimana? Si Wang Wu ini, suara nyanyiannya merdu, bisa menciptakan musik.